warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu mahasiswa-mahasiswa semester 5, yakni kita bahas di pertemuan yang keempat ini tentang konsep dasar strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Ketika kita berbicara mengenai strategi, maka seorang guru adalah harus memilih strategi mana yang bagus yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena perkembangan pengajaran pendidikan agama Islam, khususnya Al-Quran Hadis di MTS dan di Aliyah atau di MI, MDTA, di MDTW, MDT Aliyah, kenal dengan Madrasah Diniyah Madin, maka seorang ustadz, seorang guru harus mampu memiliki strategi yang jitu untuk membuat siswa-siswinya nyaman terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Strategi berasal dari kata Yunani strategs, yang berarti suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan untuk militer, namun dengan adanya perkembangan di dunia pendidikan, maka strategi ini diarahkan ke dalam konteks pembelajaran dengan istilahnya adalah strategi pembelajaran. Kebetulan kita Al-Quran Hadis, maka kita menggabungkan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Istilah-istilah ini harus kita ketahui sebelum kita menganjak kepada yang lebih luas lagi. Menurut Kem, seorang ahli di bidang strategi pembelajaran menjelaskan bahwasanya strategi pembelajaran Quran Hadis itu sebuah kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Itu sebuah strategi, sehingga kita butuh strategi yang pas yang diambil oleh seorang guru di dalam mengajar anak-anak didiknya. Sedangkan Al-Quran Hadis adalah pedoman manusia, khususnya umat muslim yang telah diwariskan oleh Rasul Muhammad SAW kepada seluruh umat Islam di permukaan bumi ini, yakni Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terekam langsung dalam Al-Quranul Karim 114 surah 6666 ayat itu Al-Quran Karim. Sedangkan hadis bagian dari apa yang baginda Rasul sampaikan, apa yang baginda Rasul kerjakan, apa yang baginda Rasul dan baginda Rasul tidak mengatakan haram atau halal, berarti itu boleh, namanya hadis takriri, diperbolehkan. Maka semuanya tingkah laku perbuatan baginda Rasul itu termasuk dihubungin, itu termasuk bagian dari hadis itu sendiri. Jadi strategi pembelajaran Al-Quran Hadis sebagai konsep dasar di sini adalah bagaimana seorang guru itu bisa menerapkan strategi pembelajaran yang pas bagi peserta didiknya sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Dengan adanya strategi pembelajaran Al-Quran Hadis ini, seorang guru, seorang ustazah itu menggunakan siasat untuk menyampaikan pembelajaran Al-Quran dan Hadis secara mendalam kepada siswa-siswinya dengan rileks, dengan santai, tetapi tujuannya tercapai. Berarti kalau demikian, seorang ustadz, seorang guru itu berhak menentukan strategi yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, materi-materi Al-Quran Hadis di MTS, di Aliyah yang kita bahas di semester ini. Karena
prodi pendidikan agama Islam ini untuk S1 khusus buat guru MTS, aliyah, SMP, SMA, SMK di sekolah menengah, bukan untuk MI, karena MI itu ada jurusannya tersendiri namanya PGMI, atau di PAUD, TK, RA itu namanya ada PIAUD jurusannya. Sehingga kita fokus kepada guru yang mengajar di MTS, SMP, aliyah, SMK, SMA. Itu fokus kita ke situ, karena memang prodi ini diciptakan untuk menjadi guru yang berada di menengah atas. Demikian mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, dengan ini semoga kita semuanya fokus dalam proses pembelajaran. Bagi yang belum mengerti, belum memahami, silahkan bertanya di kolom komen. Insya Allah akan kita jawab satu persatu sesuai sama jadwal perkuliahan kita, sehingga proses pembelajaran ini tetap berjalan biarpun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.